Malaysia lockdown per hari ini, lantas bagaimana nasib para WNI termasuk juga di sana, maksud kami sudah bergabung bersama kami ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, ada Bapak Hermono. Selamat siang Pak Hermono. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, Pak Hermono, ini bagaimana penerapan lockdown sejak hari ini di Malaysia? Ya, kalau kita bandingkan lockdown kali ini, sebetulnya agak berbeda dengan lockdown tahun lalu. Karena saat ini masih dibenarkan atau dibolehkan beberapa sektor, ada 17 sektor yang masih boleh beroperasi, ya, seperti pertanian, kemudian konstruksi pun sebagian masih boleh, pabrik-pabrik elektronik masih boleh. Jadi tidak seketat lockdown tahun lalu lah. Karena masyarakat masih boleh beraktivitas meskipun ada pembatasan-pembatasan. Baik, tapi Pak Hermono, dampak kepada warga negara Indonesia yang ada di sana seperti apa? Kemudian ada upaya dari KBRI di sanakah untuk menjamin agar kebutuhan logistik WNI di sana terpenuhi, Pak, selama 2 minggu ke depan? Ya, tentu lockdown ini meskipun lebih ringan dibandingkan tahun lalu, ada dampaknya kepada pekerja migran kita, ya, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor informal dan juga mereka-mereka yang tidak memiliki dokumen resmi, yang berarti mereka tidak memiliki majikan. Kita memahami bahwa tentu ini perlu ada semacam intervensi dari pemerintah manakala diperlukan, dan kita juga sudah mempersiapkan hal ini. Kita sudah membuka jalur komunikasi melalui media sosial, melalui Facebook KBRI, Facebook saya pribadi, hotline KBRI, dan juga yang terpenting kita juga bekerja sama dengan ormas-ormas maupun kelompok-kelompok paguyuban yang jumlahnya sekitar 40, ya, untuk melakukan pendataan dan juga nantinya bila mana diperlukan melakukan distribusi logistik. Jadi kita cukup siap lah untuk menghadapi situasi ini. Baik, mengenai kondisi WNI di sana, ada berapa banyak Pak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Kita tidak ada data yang pasti karena data dari Kementerian Kesehatan Malaysia itu dikirimkan langsung kepada National Focal Point di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan RI, ya. Namun demikian dari pantauan kami melalui jaringan-jaringan yang kami miliki sebetulnya tidak terlalu banyak juga, ya. Yang meninggal pun tidak terlalu banyak. Dampak dari pandemi ini lebih kepada dampak ekonomi bagi warga negara kita ketimbang dampak kesehatannya. Meskipun demikian tentu kita juga terus mengingatkan masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Pak Dubes, tadi Anda bilang bahwa lockdown kali ini tidak terlalu ketat seperti sebelumnya. Bagaimana dengan keluar masuk Malaysia, termasuk WNI yang mungkin ingin kembali ke Indonesia, mungkin dalam kondisi darurat misalnya, Pak? Kalau mau keluar tidak ada masalah, penerbangan pun sampai hari ini masih berjalan seperti biasa. Hanya persoalannya karena warga negara kita yang di sini itu banyak yang tidak berdokumen atau ilegal begitu, maka bagi mereka yang akan keluar perlu mendapatkan exit permit, ya. Nah, ini persoalannya selama lockdown ini kantor-kantor imigrasi ditutup juga, ya. Selama tahun 2021 ini pekerja kita yang sudah kembali ke Indonesia yang termasuk yang terutama yang undocumented itu sekitar 43.000, ya. Nah, sampai akhir Juni kita perkirakan masih ada sekitar 7 atau 8.000 lagi yang akan kembali ke Indonesia. Baik, Pak Hermono, ini mengenai kasus tertinggi di Asia Tenggara ini Malaysia, padahal kita tahu ini prokes juga dijalani secara ketat. Ini sebenarnya apa penyebabnya, Pak? Pertama tentu ada beberapa faktor, ya. Satu, Malaysia juga melakukan testing yang cukup besar, ya. Kalau kita lihat pada saat rekor tertinggi yaitu 9.020 itu testing yang dilakukan oleh Malaysia itu 100.000 lebih, ya, dan sebarannya pun cukup merata. Kemudian kalau kita lihat dari kontributor klaster dalam beberapa hari terakhir, kontributor tertinggi adalah dari pabrik-pabrik atau tempat bekerja, ya, baik itu di tempat bekerjanya maupun di asrama-asrama karyawan. Kemudian kontributor kedua yang terbesar adalah aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini diduga berkaitan dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan yang kita tahu selama itu banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat
terutama bazar Ramadan, kemudian Lebaran itu. Jadi dua inilah yang menjadi kontributor terbesar peningkatan kasus COVID di Malaysia. Baik, baik. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono.